Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ngelanjutin bahasan perselingkuhan. Jadi orang Maluku kecil saat ngemil rambutan nyonya, makannya bakso urat. Selingkuh enaknya hanya sesaat, tapi dosanya, ruginya dari dunia sampai akhirat. Nah ini bicara dosanya. Jadi karena termasuk apalagi yang sudah jauh seperti yang kemarin viral ipar adalah maut. Naudzubillah min dalik. Ada juga bahasa yang lain mertua adalah maut apapun jenisnya. Nah, kalau di yang lalu ngebahas kewajiban istri, nah oleh suami juga supaya betul-betul imbang harus tahu hak istri. Jadi kedua-duanya bisa saling mengetahui dengan kewajibannya dan bisa mendapatkan haknya. Nabi menyinggung 4 juga hak istri kita. Wahai para suami, mudah-mudahan betul-betul disimak. Kepiting di dalam kerang, kerang dicapit batu pasang kuping biar terang. Saya mau sebutkan satu persatu. Yang pertama, hakul mar'a ala zauz. Hak istri terhadap suaminya, ayut imaha idha to'imah. Suami berkewajiban semenjak kita jabat tangan dengan mertua kita atau ayahanda daripada istri kita sebutkan aku terima nikahnya, kawinnya si fulana binti fulan dengan mas tersebut tunai, maka kewajiban kita sebagai suami bertanggung jawab untuk menanggung nafkah zohirnya alias makan minumnya. Jadi jangan sampai terjadi, wahai suami, Anda sudah menikah istri Anda, tapi setiap makan di luar restoran ini, di restoran ini, di restoran itu, yang bayar hasil penghasilan istri. Ya Allah, bisa jadi dunia terbalik. Itu kewajiban kita. Jadi jangan sampai, apalagi naudzubillah min dzalik, lain halnya kalau punya masalah kemudian meminjam, ijab kabulnya minjam, berarti kewajiban untuk mengganti. Tapi untuk kewajiban yang utama hak istri kita, maka kita tanggung untuk nafkah zohirnya terhadap yang namanya kewajiban kita itu dan hak istri kita. Jadi nggak heran kalau banyak rumah tangga yang sukses karena dulu sebelum nikah istrinya langsung, pemirsa, ya masih belum nikah masih langsing maksudnya. Begitu nikah jadi langsung. Nah, itu hak istri pertama. Dan yang kedua, kewajiban suami, hak istri yang mesti kita berikan, wahai para bapak, wahai para suami. Apa? Wayak suha idak tasah. Kewajiban kita juga memberikan pakaian yang tentunya menutup aurat dan pantas layak untuk istri kita. Dan pakaian ini pun sekiranya memang rezeki kita ada, termasuk tafsiran luasnya perhiasan sekiranya ada. Ya, karena perhiasan ini luar biasa. Tidak sedikit wahai para suami. Kejadian di kampung saya, Ustadz, istri saya sakit. Terus diajak ke toko emas baik. Nah, ya, itu yang kedua. Yang ketiga kata Nabi, wala yadribal wajah. Hak istri, kewajiban suami. Apa yang ketiga? Jangan sekali-kali Anda suami, sekalipun lagi emosional, sampai memukul wajahnya. Nabi menyebutkan sejak 14 abad tahun yang lalu. Dan bahasa wajah ini sebagai simbol kehormatan. Berarti kalau wajah saja udah nggak boleh, gimana yang lainnya? Karena dipandang manusia mulia terhormat, ada kepalanya, ada wajahnya. Jadi kalau misalkan mengerti dengan kewajiban dan tahu hak istri kita, nggak mungkin terjadi seperti yang di Indosiar, ke ku menangis ya Allah. Nggak mungkin terjadi seperti lagunya Bang Haji Roma, surga yang engkau janjikan, neraka yang ku dapatkan, manis yang kau katakan, pahit yang aku rasakan. Jadi para suami itu lagi emosi, tolong jangan sampai kebawa emosi sampai main tangan. Ya, kemudian yang keempat kata Nabi, wala yuqabbiha wala yahjura illa fil baiti. Kalau kamu temukan ada sesuatu yang kurang bagus sama istri kamu, tolong jangan dibeberkan di muka umum. Ya, ajak masuk ke rumah, jelaskan, nasihati baik-baik. Dan di saat ini enggak terjadi, akhirnya terjadilah perselingkuhan. Dosanya ikhwafillah yang kita ngeri. Kenapa? Karena perselingkuhan itu enggak mungkin berhenti di saat yang pertama udah ketahuan. Nah, yang kedua,
Mana lagi yang kita khawatir, ternyata nggak ketahuan. Tapi naudzubillah min dzalik, khawatir Allah wafatkan dalam keadaan su'ul khotimah. Ngelihat bunda jualan laku, baru sampai taman diborong Pak Jarwo kuat. Nggak akan tergoda untuk berselingkuh di saat kita punya iman yang kuat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.